Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryanto. Hari ini saya sebagai pengajar di MTS Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Hari ini juga saya sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2025 di UIN Khas Jember. Saya mengampu PPG, mengambil bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Hari ini bentuk proses verifikasi data kami. Hari ini kami akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7. Assalamualaikum. Baik, silahkan ketua kelasnya Ozil untuk menyiapkan. Istiqlal dan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Terima kasih ketua kelas sudah menyiapkan, dan Ustadz lanjutkan dengan absen sebentar. Ustadz masih mau masuk ke sistem terpadunya Ma'had Al-Irsyad. Baik, silakan diangkat tangannya ya. Ayo duduknya yang benar, ayo. Ayo. Ozil Hadir. Husin Syarif, Hadir. Gibran Mahdi Bilfagi. Hadir. Baik, sudah absennya anak-anak, terima kasih atas hadirnya. Yuk semangat lagi. Hari ini Ustadz akan kita awali dengan game bersama. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kurang luar biasa. Ayo semangat lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, anak-anak silahkan berdiri dan berhadap-hadapan. Yang depan belakang cari pasangannya, ayo. Ayo berhadap-hadapan. Gamenya masih seperti pembelajaran kemarin dengan clue konsentrasi. Ya, tetap menjauh dan mendekat. Paham? Baik, silakan. Ayo dimulai, dekatkan tangannya. Ayo dekatkan tangannya. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Silakan menjauh, mendekat. Tangkap. Ayo gantian. Satunya. Silakan senyum Husin. Ya, silakan. Menjauh, agak mendekat. Tangkap. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Baik, sudah breakingnya. Sekarang kita akan kembali kepada materi. Ayo. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua di bab 4, yaitu tentang Daulah Umayyah. Sebelumnya sudah kita membahas tentang materi-materi. Materi apa saja? Masa setelah itu masa Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Baik anak-anak, Ustadz bertanya, apa sih masa Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah masa pemerintahan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masya Allah, benar sekali jawabannya. Jadi masa Khulafaur Rasyidin itu masa setelah Rasulullah wafat, diganti dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Ali. Setelah itu disebut dengan Daulah Umayyah. Oke, baik, Ustaz tanya lagi. Daulah Umayyah sudah kita bahas kemarin. Ada yang tahu tentang perbedaan antara Daulah Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaannya? Baik, silakan. Ozil. Perbedaan masalah Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah terletak pada kepemimpinan dan sistem pemerintahannya. Masa Khulafaur Rasyidin dipimpin 4 khalifah yang dipilih melalui musyawarah dan dikenal sederhana, adil, dekat dengan rakyat. Sementara itu, Daulah Umayyah adalah kerajaan Islam pertama yang dipimpin secara turun-menurun seperti sistem monarki. Terima kasih Ozil dan anak-anak yang lain atas jawabannya. Baik, hari ini sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, ayo semangat.
Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi Daulah Umayyah ini ada 7. Pertama adalah peserta didik mampu menceritakan awal berdirinya Daulah Umayyah. Kembali flashback seperti materi kemarin. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan pengertian amul jamaah. Jadi masa persatuan umat muslim yang sudah hampir terpecah-pecah itu setelah Ali. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan dampak amul jamaah. Jadi masa persatuan itu apa dampaknya? Kemudian peserta didik mampu menyebutkan nama pendiri Daulah Umayyah. Masih ingat kan? Daulah Umayyah. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan kemajuan di Bani Umayyah. Peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab runtuhnya Bani Umayyah. Peserta didik mampu mengambil pelajaran dari runtuhnya Daulah Umayyah. Yang hari ini kita sudah pada tahap mempraktikkan, menghasilkan sebuah karya-karya dari apa yang telah kita bahas hari kemarin. Dari kelompok-kelompok yang sudah disepakati, masih ingat kelompok-kelompoknya? Masih. Baik, seperti yang sudah kita lakukan pertemuan kemarin bahwa hari ini kita akan membuat kelompok-kelompok. Nanti di kelompok-kelompok itu Ustadz, seperti janji Ustadz, akan Ustadz berikan laptop masing-masing. Kemudian di laptop itu Ustadz sudah siapkan link untuk film dokumenter tentang Daulah Umayyah, juga ada esai tentang Daulah Umayyah dan media-media yang lain. Silahkan sekarang antum bergabung bersama kelompok-kelompok yang sudah disepakati di akhir pertemuan kemarin. Oh, ini bukan, ini yang dipromoin. Baik, silakan anak-anak. Sekarang berkelompok, ayo berkelompok, didalami dulu materinya sesuai dengan keinginan kalian. Mau itu cari artikel atau nonton filmnya, silakan. Silakan dioperasikan dan dioperasikan. Bisa? Ya, ayo kelompoknya. Yang lain mana? Catatannya. Ini kertasnya kemana? Nah, paham? Sedikit-sedikit saja. Ini beneran ya nanya. Dari tahun pada tahun Ya, itu bacakan maksudnya. Anak-anak sudah proses menggali materinya atau mendalami materinya. Baik, sekarang sudah berembuk dengan kelompoknya, mau membuat apa? Presentasinya sudah membuat apa? Baik, ini kelompok 1 mau buat apa? Kita mau buat video vlog Ustadz. Bagaimana itu video vlognya itu? Video vlog tentang Daulah Bani Umayyah. Daulah Umayyah. Iya. Ya, nanti yang akan menjadi talentnya siapa? Ana, Isa, sama Gibran Ustadz. Sama Gibran. Oke, sudah siap? Sudah. Nanti pinjam HP-nya Ustaz ya? Iya. Ya, bagus. Kalau saya PowerPoint, mau presentasi di depan. Kelompok kita membuat PowerPoint juga. Kalau kita ini membuat mind mapping di Pramuka tuh ada. Nanti jadi kita tuh jadikan satu di dalam kertas, terus kita print, terus kita potong-potong agar kita tuh lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kita rangkum jadi satu, kemudian kita menjadikan kerangka-kerangka agar kita lebih mudah memahaminya. Anak-anak berarti sudah pas ya. Yang kelompok 1 itu membuat video vlog. Ya, nanti pinjam HP-nya. Sudah pernah kan buat video vlog? Baik, kelompok 2 membuat apa? Membuat PowerPoint presentasi berarti nanti ya di depan. Baik, kelompok 3 juga sama, membuat PowerPoint. Baik, yang kelompok ini, kelompok terakhir, kelompok 4 membuat apa? Membuat mind map seperti Pramuka begitu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan. Sekarang kalian bebas mau mengerjakan vlognya, mau ngambil di mana nanti. Ya, kemudian yang ini buatnya di sini tetap. Yang antum buatnya di mana? Nanti ngeprint ke lab ya. Setelah itu balik ke sini. Alat-alatnya sudah disiapkan? Baik, terima kasih. Silahkan, ayo sudah kita bekerja. Sekitar 30 menit lagi pembelajaran ini harus sudah selesai ya. Ustadz, boleh gak
kita ganti baju dulu, Sat. Kan kita Alirsyad, Sat, mau ganti seragam Alirsyad, Sat. Biar kelompok kita tuh paling beda, Sat. Dari kelompok yang lain. Iya. Bu, bajunya sudah ada? Sudah. Sudah ada. Siapa yang nanti yang akan ganti baju? Ana, Ihsan, sama Gibran, Sat. Sama Gibran, ya baik. Silakan. Nah, ya. Nah, udah. Terus. Baik anak-anak, proses membuat videonya, kemudian membuat presentasi PowerPoint dan buat mind mappingnya sudah selesai. Sekarang kita mengapresiasi teman-teman kita itu dengan melihat hasil karyanya yang dibuat hari ini dipresentasikan kepada kita semua di dalam kelas. Baik, kita akan mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Bagaimana, siap ya kira-kira? Kelompok 1 kan tinggal nonton video saja ya. Sudah jadi? Sudah. Baik. Kami dari kelompok 1 akan menjadikan video Daulah Bani Umayyah. Ini semoga selalu dalam lingkungan Allah dan penuh kehangatan untuk terus belajar. Hari ini kita akan menelusuri jejak gemilang peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Yap, masa sekarang kejayaan yang bukan hanya meluas wilayah tapi juga luar biasa. Generasi pemerintahan Daulah Umayyah membuat gebrakan besar. Sistem pemerintahan diubah dari yang semula demokrasi ala Khulafaur Rasyidin menjadi menarik yang terpusat. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi beberapa provinsi penting seperti Dewan untuk Surat Menyurat, Dewan untuk Pajak, dan Dewan untuk Militer. Dan Dewan sebagai lembaga pengasah dokumen. Menariknya, bahasa Arab diterapkan sebagai bahasa resmi admin. Sektor sosial, Bani Umayyah membangun panti sosial dan infrastruktur pendukung. Masyarakat saat itu dibagi menjadi dua kelompok utama, kaum Arab dan Mawali atau non-Arab. Walaupun ada perbedaan, atau pemerintah tetap berupaya memperkuat tatanan sosial dengan aturan yang jelas dan membangun fasilitas umum. Penting sahabat, di bidang pendidikan, Daulah Umayyah mendirikan lembaga seperti kota, masjid sebagai pusat belajar, serta Baitul Hikmah, tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Bahasa Arab makin dikuatkan melalui program Arabisasi. Ini juga menjadi dasar lahirnya ilmuwan besar Islam. Ini dan budaya, mereka membangun gedung-gedung megah, pabrik, saluran migrasi, serta pusat ilmu dan sastra. Mata uang dicetak sendiri, menunjukkan kedaulatan ekonomi yang kuat. Negara juga menerapkan sistem administrasi keuangan modern untuk masa itu, menjadikan ekonomi Daulah Umayyah sangat stabil dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan nama Bani Umayyah berasal dari seorang pemimpin kabinet Quraisy pada zaman Jahiliyah, yaitu Umayyah bin Hisham bin Abi. Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Demikian dari kelompok kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 telah membuat itu yang bernama mind mapping yang berjudul pengembangan Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini melakukan banyak pengembangan dalam Islam. Salah satunya itu administrasi pemerintahan, seni budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, presentasinya sudah luar biasa, videonya luar biasa, PowerPoint luar biasa, materinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada terakhir kita akan melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama. Tapi sebelum refleksi dan penutupan, silakan kita kembalikan kursinya ke tempat masing-masing seperti awal tadi.
Baik, anak-anak, terima kasih. Bangkunya sudah dikembalikan, disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, Ustaz akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ngantuk masih? Menarik pembelajarannya? Ya, berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau hari ini kita melaksanakan proyek bersama. Baik, Igo, saya tanya Igo. Apa yang Igo dapat dari pembelajaran hari ini? Adakah sesuatu yang baru yang Igo dapat? Yang pertama saya bisa ngedit video, dan yang kedua bisa menceritakan tentang kronologisnya, dan yang ketiga bisa mengetahui tentang Daulah Umayyah. Lebih dalam. Ya. Baik, terima kasih anak-anak atas refleksi pembelajarannya. Sekarang Ustaz ingin tahu lebih dalam. Kita simpulkan bersama-sama dari kemarin itu materi tentang Daulah Umayyah sampai kita praktekkan hari ini dalam bentuk proyek. Apa sih sebenarnya dari materi ini yang kita dapat? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulannya adalah Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah adalah umat Islam pertama yang bersifat dinasti. Berdirinya pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Kekhalifahan ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan gubernur Suriah, yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, menandai awal era baru dalam sejarah Islam. Bagus, terima kasih atas simpulannya. Baik anak-anak, kita sudah melakukan pembelajarannya sudah selesai. Kita melanjut kepada pembelajaran selanjutnya. Ustaz minta maaf kalau dalam proses pembelajaran dari awal sampai di akhir itu proses materi menemaninya kurang maksimal dan ada materi-materi yang Ustaz nanti akan klarifikasi lagi, berikan penambahan-penambahan kepada antum semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ingat bahwa Islam itu betul-betul menciptakan peradaban dunia. Tidak ada di dalam Islam itu menghadirkan sebuah kekacauan, tetapi Islam datang memperbaiki, menciptakan peradaban, datang memperbaiki, menciptakan peradaban semuanya, terutama masalah ilmu pengetahuan. Dan lahirnya tokoh-tokoh ilmu pengetahuan di Indonesia sampai hari ini seperti Kyai Abdul Rahman Wahid, Buya Hamka, kemudian Kyai Ahmad Dahlan, dan pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan itu tidak terlepas dari semangat perjuangan Islam. Itu yang bisa kita jadikan pelajaran. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita minta maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.